Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk menjadi khotbah bagi kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Seturut dengan terang tema bagi kita menyambut Raja yang adil dan jaya. Saya baca bagi kita keseluruhan Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ya adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki masa Advent yang kedua, yang mengingatkan kita untuk tetap siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan untuk itu memang kita harus sabar menanti, sabar menunggu. Ya, memang menunggu adalah pekerjaan yang tersulit. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang yang susah menunggu. Kita sudah berjanji untuk bareng ke pesta misalnya, tapi yang kita tunggu-tunggu belum datang, sehingga kita gelisah. Terkadang kita bersungut-sungut dalam hal menunggu. Kita lihat jam tangan kita lihat waktu, kita mendengarkan suara deru mesin motor atau mobil, lalu kita melihat apakah ia sudah datang atau tidak. Ada banyak orang yang susah menunggu. Ada yang susah menunggu kesembuhan dari penyakit yang tidak kunjung-kunjung pulih. Orang tua bisa susah menunggu anaknya mendapatkan jodoh. Orang tua bisa susah menunggu kelahiran cucu-cucunya. Dan banyak hal lagi. Menunggu keberhasilan, menunggu kesuksesan, menunggu pemulihan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini di Advent yang kedua ini, di saat kita menanti kedatangan Juru Selamat, justru kita dipanggil untuk bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Bersorak-soraklah. Harus ada luapan sukacita dalam hal menunggu. Harus ada luapan sukacita. Kenapa? Karena sebenarnya bagaimana sikap kita dalam menunggu itu tergantung apa yang kita tunggu, tergantung siapa yang kita tunggu. Kalau yang kita tunggu itu misalnya pelanggan yang menghantarkan rezeki, pelanggan yang menghantarkan uang atau proyek kepada kita, pasti kita bersukacita. Kita menantinya dengan rasa sukacita. Kalau yang kita tunggu kedatangannya adalah calon pengantin yang mau menjadi menantu misalnya, pasti kita akan ada sukacita. Demikian halnya dalam nats ini saudaraku, kita dapat bersukacita dan firman Tuhan mengajak kita bersukacita menanti karena kita mengenal yang kita tunggu. Lalu siapa yang kita tunggu itu saudaraku? Yang kita tunggu bukan orang sembarangan, tetapi yang kita tunggu adalah orang yang menentukan hidup masa depan kita. Sekali lagi, orang yang menentukan hidup masa depan kita. Dan dalam perikop ini, kalau kita baca sebelum dan sesudahnya, Israel menunggu kedatangan Mesias, pemimpin yang diharapkan menyelamatkan bangsa itu, Raja yang adil. Dan ini saudaraku merujuk kepada Yesus, Raja damai, Raja yang adil itu. Ya, Yesus itulah yang kita nanti sekarang. Juru selamat yang kita nantikan dalam kehidupan kita.
Pertama, saudaraku, mengingat kedatangan atau kelahirannya menjadi manusia yang lahir di Bethlehem, yang kita sebutkan dengan peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus. Di saat inilah kita bersuka cita. Di saat kedatangan Yesus inilah kita bersuka cita. Kenapa? Karena yang kita nanti adalah juru selamat dunia yang ditunggu-tunggu. Yang kita nanti adalah juru selamat dunia yang menyelamatkan dunia dari dosa, menyelamatkan dunia dari kematian, menyelamatkan dunia dari iblis. Karena itulah musuh utama dunia, musuh utama kita. Dan itulah yang hendak ditaklukkan oleh Yesus itu. Raja yang adil itu, Raja damai itu. Dan ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada juru selamat agama lain yang seperti itu, yang bisa menaklukkan kematian, yang bisa menaklukkan iblis, yang bisa menaklukkan dosa. Hanya Tuhan Yesus, tidak ada dalam agama lain, hanya Yesus. Dan itulah sukacita kita. Karena itulah kita patut bersorak-sorai, karena Yesus yang akan memenangkan kita. Namun bukan hanya itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang paling penting kita menanti kedatangannya yang kedua kali, yang kita sebut dengan parousia. Dan untuk ini pula kita mesti bersukacita. Kenapa, saudaraku? Karena bila ia datang, sempurnalah keselamatan orang percaya. Sempurnalah keselamatan kita. Dia akan membawa kita ke surganya. Dia akan membawa kita kepada kekekalan, kehidupan kekal. Di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada lagi sakit. Tetapi yang ada sorak-sorai. Yang ada sukacita bersama Bapa di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu, orang yang berpengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia akan mampu bersukacita dalam hidupnya. Karena melihat ada kekekalan, ada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan kepada setiap orang percaya. Itu penting bagi kita sekarang ini, saudara. Penting bagi kita saat ini. Karena semakin zaman maju, saudara, semakin zaman ini canggih, justru memang semakin banyak persoalan hidup manusia. Semakin banyak persoalan yang mendera kehidupan kita. Semakin tinggi rasa khawatir manusia, semakin tinggi rasa takut manusia, semakin banyak masalah persoalan yang dihadapi manusia. Kita lihat saja misalnya, kita melihat banyak orang yang sakit jiwa, banyak orang yang stres menghadapi situasi di zaman ini. Lalu bagaimana orang percaya, bagaimana kita menghadapinya? Firman Tuhan mengajak kita bersorak-soraklah, bersukacitalah, berpikir positif dalam kehidupan kita, hadapi segala sesuatu dengan sukacita. Dan bahasa sederhananya, hadapi segala sesuatu dengan senyum, selalu mengucap syukur, merasa cukup, sehingga kita mampu untuk bersukacita. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang menyehatkan badan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang murung mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi makanya Filipi 4 ayat 4 dalam suratnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita. Dan itu adalah pilihan bagi kita, saudaraku. Kita yang menentukan apakah kita bersukacita atau tidak. Kita yang menentukan. Biar banyak orang yang mengusahakan kita untuk tidak bersukacita. Kalaupun ada orang yang menyusahkan hatimu, pilihan juga ada pada kita. Apakah kita berpikir positif atau tidak? Apakah kita berpikir positif dan mengatakan, aku tidak mau kau susah, engkau menyusahi aku. Itu membuat kita bersukacita. Itu membuat kita mampu bersorak-sorak, bersukacita, meluapkan sukacita kita. Walaupun ada orang-orang yang membuat hati kita bersedih, yang selalu berusaha membuat kita sedih.
Jangan biarkan kesusahan menghimpit. Jangan biarkan kesusahan itu menghimpit kehidupan, membuat kita semakin sakit. Sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pilihan itu ada pada kita. Berpikir positif. Berpikir positif adalah hal yang melihat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik dalam situasi apapun. Bahwa Allah itu memberikan yang terbaik. Dan tetap mengingat bahwa Tuhan telah mempersiapkan, menyediakan Mesias, Juru Selamat kepada kita dalam hidup kita. Menyelesaikan persoalan apapun dalam hidup kita seadil-adilnya. Maka dari situ kita diajak selalu mendekatkan diri. Selalu bermeditasi, bersaat teduh. Ada penyerahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Biasakan hidup bersuka cita. Itulah hidup yang ditentukan Allah bagi kita. Allah menentukan hidup untuk bersuka cita bagi kita. Biasakan hidup bersuka cita saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka Advent ini mengatakan keselamatan di dalam Yesus akan segera datang. Karena itu bersorak-soraklah, bersuka citalah, buang kesedihan, buang pikiran negatif yang ada dalam dirimu, supaya kita sehat, supaya kita bahagia. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi saudaraku dalam masa penantian ini, masa Advent ini? Ini menerangkan bagaimana sifat Mesias yang akan datang itu. Firman Tuhan tadi mengatakan ia lemah lembut dan mengenterai seekor keledai beban yang mudah. Itulah yang kita teladani. Sifat dari Mesias yang datang itu bersikap lemah lembut, bersikap rendah hati, mau menyelesaikan persoalan. Bersikap lemah lembut menyelesaikan persoalan, menaklukkan kejahatan. Dari sana akan muncul kedamaian. Karena dia adalah Raja Damai. Maka teladani dia, teladani Tuhan Yesus, Mesias yang mau datang. Hidup dalam kelemah lembutan. Sebagaimana Yesus yang datang dengan kelemah lembutan itu. Amsal 15 ayat 1 berfirman berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dan dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Karena itu dalam masa menyambut Raja yang adil itu, Mesias itu, mari sambut Mesias itu dengan sukacita, dengan sorak-sorak, tapi berlakulah dengan lembut, membawa kedamaian, kesejukan di kehidupan kita, sekeliling kita. Selamat Advent bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.